Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita senantiasa menjaga semua ibadah-ibadah kita hanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya tidaklah hak yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rabb yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita nikmat, yang telah menjaga kita dan mengatur segala urusan untuk kita, melainkan yaitu adalah zat yang berhak untuk diibadahi semata. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Qala, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Faqala Mu'adz bin Jabal, maka sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya bahwasanya haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hambanya yaitu agar hambanya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri mereka untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, inilah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita senantiasa menjaga setiap ibadah-ibadah kita dibangun di atas tauhid, dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya setiap amalan ibadah yang tidak dibangun di atas tauhid,
setiap amalan ibadah yang tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ibadah itu akan menjadi sia-sia dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari suatu amalan yang dilakukan oleh hambanya illa ma kana lahu khalisan, kecuali amalan tersebut dibangun di atas keikhlasan, wa btughiya bihi wajhuh, dan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa kita menjaga at-tauhid di dalam setiap amalan ibadah kita, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, tentunya kita ketahui bahwasannya merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan telah kita lalui, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang mubarakah, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Kenapa disebut sebagai bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan? Karena pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan tersebut sebagai bulan tarbiyatut taqwa. Bulan untuk kita bisa mendidik diri kita agar kembali menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mulai dari disyariatkannya ibadah puasa pada bulan tersebut, yang dimana tujuan dari ibadah as-siyam yaitu adalah memanage hawa nafsu yang ada pada diri kita agar senantiasa berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, ay agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka dari itu di bulan tersebut yang telah kita lalui ini, kita diwajibkan untuk berpuasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kita bisa menguasai hawa nafsu kita, agar senantiasa berada di dalam ketaatan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala bi isti'anatihi wa rahmatihi memberikan kemudahan juga bagi kita untuk mendidik diri kita menjadi hamba yang bertakwa. Dengan apa? Dengan dibelenggunya para syaitan. Di mana kita ketahui bahwasanya syaitan ini mereka tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu Bani Adam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tetapi di bulan yang mulia tersebut Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan, sehingga dua hal yang menyebabkan seorang hamba terjatuh ke dalam kemaksiatan, dua hal yang menyebabkan seorang hamba terjatuh untuk melakukan suatu dosa, pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertakwa kepadanya, untuk menahan diri. Yang pertama, Allah jadikan as-siyam sebagai media amalan yang bisa menahan hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan kepada kita bahwasannya pada bulan suci Ramadan yang merupakan bulan yang mubarakah, iftaradallahu alaikum siyamah,
Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa futihat abwabul jannah," dan dibukakan pintu-pintu surga. "Wa tughlaqu abwabun nar," atau abwabul jahim. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka, "Wa tughallu syayatin," dan para syaitan dibelenggu. Maka dari itu di bulan tersebut yang telah kita lalui, banyak sekali dari kaum muslimun yang mereka senantiasa menjalankan ketaatan-ketaatan yang mungkin di luar bulan suci Ramadan mereka tidak pernah melakukan ketaatan tersebut. Orang-orang yang tidak pernah datang ke masjid pada saat bulan suci Ramadan yang telah kita lalui, mereka berbondong-bondong datang ke masjid. Orang-orang yang tidak membiasakan dirinya berzikir kepada Allah di bulan suci Ramadan, mereka senantiasa berusaha untuk berzikir kepada Allah. Orang-orang yang tidak pernah membaca kalamullah Al-Quranul Karim, maka di bulan yang mulia tersebut Allah mudahkan mereka, Allah betikkan hati mereka untuk mereka senantiasa membaca Al-Quran. Orang-orang yang gak pernah bangun di malam hari untuk qiyamul lail atau tidak pernah melakukan sholat malam, maka di bulan suci Ramadan tersebut mereka senantiasa berbondong-bondong untuk melakukan sholat tarawih, yaitu sholat malam berjamaah. Masya Allah. Dan ini merupakan apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita satu bulan, di mana di bulan tersebut kita bisa mendidik diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Kita bisa untuk kembali kepada Allah, kembali membersihkan hati kita, kembali membersihkan keimanan kita, kembali kita memperkokoh benteng ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika di bulan suci Ramadan yang lalu mereka senantiasa disibukkan dengan ibadah kepada Allah. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa dia menghiasi setiap malam-malamnya dengan qiyamul lail. Beruntunglah orang-orang yang ketika di bulan suci Ramadan dia habiskan setiap detiknya untuk qiraatul Quran, untuk membaca Al-Quran. Dan beruntunglah orang-orang yang senantiasa memanfaatkan momen Ramadannya untuk bersodakoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Akan tetapi ayo al-ikhwah, jangan sampai berlalunya bulan suci Ramadan ini menyebabkan kita juga berlalu di dalam keimanan kepada Allah. Jangan sampai bulan Ramadan yang telah berlalu ini menyebabkan ketakwaan kita pun menjadi retak di dalam diri kita. Jangan sampai berlalunya bulan suci Ramadan ini juga menyebabkan kita menjadi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita untuk senantiasa menjadikan keimanan kita, ketakwaan kita, dan ibadah-ibadah yang telah kita bangun di bulan yang mulia tersebut, kita hiasi dengan keistiqamahan di dalamnya. Karena tentunya tidaklah suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dia adalah amalan yang senantiasa dibangun di atas keistiqamahan. Karena tidaklah seorang hamba dia beribadah dengan satu ibadah yang sedikit saja, yang mudah bagi dirinya, tetapi dia mengetahui bahwasannya dia bisa istiqamah di dalamnya. Maka ini lebih utama daripada seseorang yang ketika dia bersemangat untuk ibadah, dia mengambil ibadah-ibadah yang banyak, ibadah-ibadah yang besar, tetapi kemudian dia merasa berat untuk istiqamah di dalamnya. Karena tidaklah suatu amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ibadah tersebut dibangun di atas keistiqamahan. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam satu hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbu din ila Allahi ma adwamuha sahibuhu wa in qalla." Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ay ma adwamuha sahibuhu wa in qalla, yaitu amalan yang senantiasa dilakukan oleh hambanya atau pelakunya secara kontinu, secara istiqamah. Wa in qalla, meskipun itu hanya sedikit, ya, tetapi ketika dia bisa istiqamah, maka ini menjadi suatu hal yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu istiqamah di dalam iman, istiqamah di dalam ketakwaan, istiqamah di dalam ibadah-ibadah yang telah kita bangun, ini merupakan amrun matlub fi dinina, merupakan perkara yang dituntut di dalam agama kita.
Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan wasiat, memberikan peringatan, wa nasihah, wa tanbihat agar kita senantiasa bisa menjaga keistiqomahan baik di dalam iman ataupun di dalam ketakwaan, begitu juga di dalam amalan ibadah yang telah kita bangun. Disebutkan dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu saat sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ajarkanlah kepadaku ya suatu perkataan fil Islam, la as'alu anhu ahadan ghairak. Kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan menanyakannya kecuali hanya kepada engkau. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Qul amantu billah, tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di dalam keimanan tersebut. Masya Allah. Begitu juga disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu safar. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana laki-laki ini ingin melakukan suatu perjalanan, safar yang jauh. Kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Lalu apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Usikum bittaqallahi azza wa jalla." Aku wasiatkan kepada engkau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka dari itu istiqamah di dalam ketakwaan ini juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Jangan sampai seseorang dia hanya bertakwa di bulan suci Ramadan, tetapi ketika bulan suci Ramadan itu berlalu, dia tinggalkan jubah ketakwaannya. Hendaknya seseorang dia menjaga ketakwaannya kepada Allah kapanpun dan dimanapun dia berada, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, baik ketika dia bersama dengan orang-orang soleh atau teman-teman yang soleh ataupun ketika dia sendiri, maka hendaknya dia untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan juga disebutkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Imam Abu Daud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsuma kunt." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'in sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan ikutilah setiap kejelekan itu dengan kebaikan. Karena yang namanya kebaikan itu akan menghilangkan ya kejelekan-kejelekan. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-14. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya yang namanya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus atau menghilangkan kejelekan. Wa hadza min bab istiqamah fi taqwa. Dan ini ya termasuk di dalam menjaga keistiqomahan di dalam ketakwaan, yaitu ketika kita terjatuh ke dalam suatu dosa, dalam suatu kesalahan, maka hendaknya kita ikuti dengan amalan soleh. Kita ikuti dengan perbuatan yang baik, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar terjaga keimanan dan juga agar terjaga keistiqomahan di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ibadah. Hendaknya seseorang ketika dia di bulan suci Ramadan, ya dia membangun ibadah-ibadah yang agung, maka hendaknya dia tetap istiqomah di dalam ibadahnya ketika apa? Dia berada di luar bulan suci Ramadan. Hendaknya dia jadikan setiap harinya di luar bulan suci Ramadan sebagaimana hari-harinya ketika dia berada di bulan suci Ramadan. Kalau dia adalah orang yang semangat di dalam qiyamul lail, ya salat malam, maka ketika di luar bulan suci Ramadan hendaknya dia apa? Hendaknya dia juga semangat untuk apa? Untuk qiyamul lail. Kalau dia senantiasa membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, mengkhatamkan dalam seminggu ya Al-Qur'an, ya maka di luar bulan suci Ramadan dia juga hendaknya bisa istiqomah di dalam hal tersebut.
Ya, kenapa? Karena istiqamah ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa menasihati para sahabatnya untuk istiqamah di dalam ibadah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah ya Ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takunu mithla fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, dan Abdullah bin Amr bin Al-As ini adalah sahabat yang terkenal dengan orang yang ahlul ibadah. Orang yang sukanya beribadah. Sampai-sampai ya datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dia. Di mana sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As menikahi seorang wanita Quraisy. Di mana ketika dia menikahinya, dia nggak pernah menyentuh wanita tersebut. Kenapa? Di siang harinya dia puasa, di malam harinya dia salat malam, qiyamul lail. Dia juga mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sehari tiga kali, Masya Allah. Ya, ini Abdullah bin Amr bin As, ya, ini adalah ahlul ibadah. Tetapi apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menasehati kepada sahabatnya ini untuk apa? Jangan seperti si fulan. Ya, yang dimana dia dahulu suka salat malam, tetapi apa? Kemudian dia tinggalkan salat malam. Maknanya apa? Ketika seseorang dia sudah membangun ibadahnya kepada Allah dengan suatu amalan ibadah, maka hendaknya dia bisa menjaga keistiqomahan di dalamnya. Jangan sampai ketika dia membangun suatu ibadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang banyak jumlahnya, tetapi kemudian dia tinggalkan begitu saja, atau dia nggak bisa menjaga keistiqomahannya. Karena tentunya yang terpenting di dalam hidup kita sampai kita menuju darul akhirah yaitu adalah istiqamah. Seorang nggak akan mungkin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa menjaga keistiqomahan di dalam imannya, di dalam Islamnya, di dalam ketakwaannya. Begitu juga di dalam amalan-amalan ibadahnya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan untuk kita selalu menjaga keistiqomahan. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Berarti apa? Ini merupakan perintah untuk kita selalu menjaga ketakwaan. Ini merupakan perintah untuk kita selalu menjaga iman. Karena dengan terjaganya iman dan ketakwaan, amalan ibadah kita, maka akan terjagalah Islam seseorang. Seseorang yang Islamnya terjaga, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya menjaga istiqamah di luar bulan suci Ramadan ini bukanlah perkara yang sangat mudah. Ya, karena ketika di bulan suci Ramadan Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan berpuasa. Allah berikan kepada kita pertolongan dengan apa? Syaitan dibelenggu. Ya, akan tetapi di luar bulan suci Ramadan, ya syaitan kembali bebas menggoda kita, merayu kita untuk terjatuh ke dalam kemaksiatan, merayu kita untuk berpaling dari jalan ketaatan, merayu kita untuk senantiasa ya malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seseorang yang dia senantiasa bisa menjaga keistiqomahannya di luar bulan suci Ramadan sampai ajal menjemputnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surganya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dari apa yang dia kerjakan dari keistiqomahannya. Yaitu apa? Dia akan dikekalkan di dalam surga. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mereka senantiasa mengatakan Rabbuna Allah, yakni Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Ya, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak ada kesedihan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, "Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun." Mereka adalah para penduduk surga. Itu siapa? Orang yang bisa istiqamah.
Nggak mungkin seseorang istiqomah di dalam imannya kalau dia nggak istiqomah di dalam ketakwaan. Nggak mungkin seseorang istiqomah di dalam ketakwaan kalau dia nggak bisa istiqomah di dalam amalan soleh. Ya, karena semua itu adalah seperti rantai yang saling berkaitan. Orang kalau dia istiqomah dalam ibadahnya pasti akan terjaga ketakwaannya. Orang yang selalu menjaga ketakwaannya maka akan terjaga, bertambahlah keimanannya. Orang yang bertambah keimanannya maka terjaga keislamannya. Maka dari itu hendaknya kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang rabbaniyah, yaitu hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi hamba-hamba Ramadaniyah. Apa itu hamba-hamba Ramadaniyah? Yaitu hamba Allah yang kalau bulan Ramadan doang baru dia bertakwa kepada Allah. Ya, kalau sudah keluar maksiat jalan lagi. Ya, orang yang menjadi hamba-hamba Ramadaniyah yang dia maunya melakukan ibadah itu kalau cuman apa? Cuman di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan setiap hari bawa Al-Qur'an, tapi kalau sudah ya hilalnya Syawal tampak, maka Al-Qur'annya dikembalikan ke lemarinya, ya nggak pernah dibaca, nggak pernah disentuh sampai berdebu. Nanti bertemu dengan bulan suci Ramadan berikutnya baru diambil lagi, baru dibaca lagi. Wa'iyatubillah. Ya, jangan kita seperti hamba-hamba yang Ramadaniyah yang hanya mau beramal soleh ketika di bulan suci Ramadan. Tetapi hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbaniyah, yaitu yang senantiasa memanfaatkan setiap detik kehidupannya untuk beribadah kepada Allah. Orang yang senantiasa istiqamah di dalam ketakwaan, iman dan juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar ketika di bulan suci Ramadan saja. Tetapi perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah perintahkan kepada kita sampai datangnya al-maut, sampai datangnya yang namanya al-ajal. Yaitu apa? Sampai kematian mendatangi kita. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Ay wa'bud rabbaka, beribadalah engkau kepada Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan disebutkan di dalam ya tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya makna al-yakin di dalam ayat ini yaitu apa? Al-maut, yaitu kematian. Allah memerintahkan kepada kita untuk terus-menerus beribadah kepada dirinya sampai datang kematian. Allah memerintahkan kepada kita untuk terus menjaga ketakwaan kepadanya sampai datang yang namanya kematian. Jangan sampai seseorang dia beribadah cuman sampai terlihat hilalnya bulan Syawal. Ya, jadi ketika sudah berlalu Ramadan, sudah dia nggak mau lagi beribadah. Yang tadinya nggak pernah ke masjid ketika di bulan suci Ramadan, duduk paling depan di masjid, ketika bulan Syawal datang, kemudian kembali lagi ketika adzan dia nggak mau datang ke masjid. Wa'iyatubillah. Maka dari itu hendaknya kita jadikan setiap malam-malam kita sebagai malam-malam Ramadan kita. Setiap malam-malam kita menjadi malam-malam terakhir kita di dunia. Jadikan setiap hari kita sebagaimana hari-hari kita di Ramadan. Jadikanlah setiap hari kita sebagaimana hari-hari terakhir kita. Jadikanlah setiap detik di dalam hidup kita ini seolah-olah ini merupakan detik terakhir kita hidup di dunia. Jangan cuma ketika di Ramadan. Tetapi apa? Di luar bulan suci Ramadan kita jadikan hidup kita ini seolah-olah besok adalah kematian. Seolah-olah satu detik berikutnya adalah kematian. Agar apa? Agar kita bisa istiqamah di dalam iman, di dalam takwa, dan juga di dalam ibadah. Agar ketika ajal menjemput kita, kita mati dalam keadaan beriman, kita mati dalam keadaan bertakwa, dan kita mati dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang ketika dia melakukan suatu amalan dengan amalan yang begitu besar, amalan yang begitu banyak, sehingga amalan itu mendekatkan dirinya dengan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia tinggalkan amalan itu. Kemudian setelah itu dia tidak mau beramal lagi dengan amalan itu. Sehingga akhirnya runtuhlah benteng ketakwaannya. Terkikislah keimanannya. Kemudian setelah itu dia melakukan satu amalan dari amalan penghuni neraka. Kemudian ajal menjemputnya dan dia mati dalam keadaan apa? Melakukan kemaksiatan. Wa'iyatubillah. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Disebutkan di dalam satu hadis dari sahabat
Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada sahabatnya, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang dia beramal dengan amalan penduduk syurga. Ini apa? Senantiasa beribadah kepada Allah dengan amalan yang besar, amalan yang agung. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'. Sampai jarak dia dengan syurga itu cuman satu hasta, dekat sekali. Ya, fayasbiqu alaihi alkitab, kata Rasulullah. Akan tetapi suratan takdir mendahuluinya, ay ajal menjemputnya. Fayamalu bi amali ahlinna fayadkhuluha. Kemudian dia terjatuh ke dalam satu amalan penghuni neraka. Kemudian setelah itu apa? Dia mengamalkannya dan kematian datang padanya, fayadkhuluha, maka dia menjadi penduduk neraka, wa'iyadzubillah. Maka dari itu penting bagi kita, ayuhal ikhwah wa akhwati fillah, untuk senantiasa kita menjaga keistiqamahan. Tidak perlu kita beribadah dengan ibadah yang banyak, cukup dengan ibadah-ibadah yang kita mampu saja, tetapi kita jaga di atas keistiqamahan. Agar apa? Agar ketika ajal menjemput kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena tentunya kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Apakah kematian itu datang detik ini atau hari esok? Ataukah kematian itu yang mendatangi kita lebih cepat atau lebih akhir? Kita tidak mengetahui kapan kita akan dimatikan. Dan kita nggak mengetahui di bumi mana kita akan dimatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan. Maka dari itu hendaknya kita untuk senantiasa mempersiapkan diri kita menghadapi kematian. Jangan sampai kita menutup lembaran kehidupan kita dengan bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai kita menutup ajal kita dengan suatu amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka jahannam, wa'iyadzubillah. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga keistiqamahan di dalam setiap amalan ibadah kita. Ketika kita melakukannya di bulan Ramadan, maka kita jadikan bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang sama yang kita kerjakan ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Jangan sampai keadaan kita seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika kematian itu datang kepada mereka. Ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka tidak mau beribadah kepada Allah, dalam keadaan mereka lalai untuk beribadah kepada Allah. Hatta idza jaa ahadahumul maut, kemudian sampai ketika datang kematian kepada mereka, qala rabbirji'uni la'ali a'malu salihan. Kemudian mereka merengek kepada Allah agar mereka dikembalikan lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk melakukan amalan-amalan yang dahulu pernah mereka tinggalkan. Tetapi apa yang dikatakan kepada mereka? Qala, dikatakan kepada mereka, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dikatakan kepada mereka sekali-kali tidak. Di hadapan mereka ini terdapat apa? Terdapat barzakh, tembok yang memisahkan mereka sehingga nggak bisa lagi mereka kembali ke dunia. Hatta yaumi yub'atsun, sampai pada hari nanti ketika mereka dibangkitkan. Maka jangan sampai kita keadaannya seperti ini. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa mengingatkan diri kita tentang pentingnya istiqamah. Kita membaca Al-Quran sehari mungkin 5 ayat, atau hanya 10 ayat, atau hanya 1 halaman, atau hanya 1 lembar. Ya, ini lebih baik kalau kita bisa membangunnya di atas istiqamah dibandingkan kita baca 5 lembar kemudian setahun kemudian baru kita baca kembali, wa'iyadzubillah. Ya, maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa istiqamah di dalam ibadah, istiqamah di dalam iman, dan istiqamah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hawa nafsu kita menguasai kita sehingga memerintahkan kita kepada hal yang jelek. Karena tentunya yang namanya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan seseorang kepada hal yang buruk. Jadi disebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa
yang memerintahkan seseorang untuk berbuat kejelekan kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Rabbku. Apa itu hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Hawa nafsu yang senantiasa dipalingkan ke dalam ketaatan. Ya, karena tentunya kita ketahui yang menjaga keistiqomahan di dalam ibadah itu merupakan suatu hal yang sangat sulit. Ya, orang yang dia semangat ibadah, maka di dalam semangat ibadahnya itu pasti ada waktunya dia apa? Dia malas. Pasti ada waktunya dia apa? Dia lelah. Pasti ada waktunya ketika dia futur. Ya, maka dari itu hendaknya ketika hawa nafsu kita futur, ya, memerintahkan kita untuk meninggalkan ibadah itu, memerintahkan kita untuk ya justru malah ya terjatuh ke dalam kemaksiatan wa'iyadzubillah, maka hendaknya kita palingkan pada ibadah yang lainnya. Ya, kalau kita sudah capek di dalam membaca Al-Qur'an, maka kita ganti dengan berzikir. Ya, kalau kita capek ya untuk qiyamul lail, kita ganti dengan apa? Dengan ya salat di pagi harinya. Yang terpenting apa? Yang terpenting setiap ibadah yang kita bangun, ketika di situ ada rasa malas, ketika kita futur, kita palingkan pada ibadah yang lainnya. Maka orang yang seperti ini mereka disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang pasti beruntung. Ya, tetapi orang yang ketika dia futur, ya dia palingkan pada hal yang diharamkan, ya, atau pada hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang seperti ini maka dia akan binasa. Wa'iyadzubillah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna likulli amalin ya syirah. Sesungguhnya di dalam setiap amalan itu terdapat apa? Syirah, terdapat semangat. Kadang orang semangat beribadah, ya sampai dia lupa, ya saking nikmatnya dia untuk beribadah, ya. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walikulli syirratin ya fitrah. Akan tetapi di setiap rasa semangat itu pasti ada rasa malas, ada rasa futur, ada rasa ketika seorang down, ya imannya tuh turun. Ya kenapa ya? Mungkin karena hawa nafsu dan juga karena gangguan daripada syaitan. Ya sehingga dia ketika mau melakukan satu ketaatan yang biasanya dia lakukan terasa berat sekali. Dia ingin melangkahkan kakinya untuk ibadah terasa berat sekali. Dia ingin mengucapkan ya zikir kepada Allah terasa berat, ya. Ini kita semua pasti pernah mengalaminya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat ya syirratuhu." Barang siapa yang semangatnya itu dia letakkan ya ala sunnati faqad aflaha. Barang siapa yang ketika dia semangatnya itu senantiasa dia letakkan pada apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang beruntung. Akan tetapi waman kanat fitratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Akan tetapi kalau ketika dia futurnya enggak dia letakkan juga pada perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Maka dia akan binasa. Ya, maka dari itu penting bagi kita untuk kita senantiasa menjaga keistiqomahan di dalam ibadah. Kalau kita tidak bisa menjaga ibadah-ibadah kita, maka palingkan pada ibadah-ibadah yang lainnya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ketakwaan. Karena apa? Karena kita sebagai manusia itu pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabin. Setiap bani Adam pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Akan tetapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah yaitu orang yang bertobat. Kenapa? Karena ketika seseorang dia terjatuh ke dalam suatu dosa, suatu kemaksiatan, suatu kesalahan sehingga terkikis keimanannya. Ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kalau seorang hamba, ya innal abdal atau inna abdal mu'min idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Yani seorang hamba kalau dia terjatuh ke dalam suatu dosa, maka akan ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Sedangkan al-iman makanuhu fil qalb. Sedangkan iman itu tempatnya di dalam hati. Jadi kalau misalkan iman di dalam hati, seorang bermaksiat ditorehkan satu titik hitam, berarti apa? Terkikis keimanannya. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau misalkan dia istighfar wa taba wa naza'a
dia tinggalkan perbuatan maksiatnya itu, dia istighfar, kemudian dia bertobat kepada Allah, sukila qalbuh. Hatinya kembali apa? Dibersihkan, sehingga apa? Imannya terus ada. Ya. Akan tetapi kalau dia ada, ya fazadat. Kalau dia terus mengulangi perbuatan maksiatnya tersebut, dia nggak ikuti dengan kebaikan, dia nggak ikuti dengan amalan soleh yang lainnya, maka fazadat, maka akan bertambah titik hitam itu. Hatta ta'lu qalb. Sampai apa? Sampai titik hitam itu memenuhi hatinya. Dan inilah yang disebutkan di dalam firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14 sebagai apa? Ar-ran, yaitu apa? Penutup. Sehingga orang yang kalau dia ketika terjatuh ke dalam kesalahan, dia nggak mau ikuti dengan kebaikan, dia nggak mau segera bertaubat, dia nggak mau setelah segera istighfar, ya dia nggak mau meninggalkan maksiat itu, ya kesalahan itu, maka apa? Maka hatinya akan menjadi keras. Ya, ketika hati keras maka akan sulit untuk mendapatkan hidayah. Sebagaimana orang ya ketika dia meninggalkan sholat wajib dalam waktu yang lama. Seseorang yang dia meninggalkan berzikir kepada Allah dalam waktu yang lama. Seseorang yang dia nggak mau berdoa kepada Allah dalam waktu yang lama. Maka tentunya dia akan berat ketika dia ingin melakukan satu ketaatan. Kenapa? Karena hatinya sudah terkotori dengan yang namanya apa? Dengan yang nama noda-noda kemaksiatan. Ya, sehingga penting bagi kita ya untuk senantiasa mengikuti setiap kejelekan itu dengan kebaikan agar terjaga keistiqomahan kita di dalam iman dan takwa. Begitu juga senantiasa kita palingkan ibadah-ibadah kita kepada ibadah-ibadah yang lainnya ketika rasa malas itu datang, agar apa? Agar kita senantiasa bisa menjaga keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan poin yang sangat penting karena banyak sekali minal muslimin dari kelompok kaum muslimun yang mereka ketika di bulan suci Ramadan mereka semangat ibadah, tetapi ketika bulan suci Ramadan berlalu mereka pun apa? Hilang semangatnya di dalam beribadah kepada Allah. Maka hendaknya kita jadikan bulan-bulan selain bulan suci Ramadan kita sebagaimana ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan ibadah yang pernah kita bangun di bulan suci Ramadan kita bisa untuk mengistiqomahkannya di luar bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam iman, begitu juga di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di dalam Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ketika ajal menjemput kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan ibadah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, tafadhal, silakan. Ketika bulan Ramadan kita misalkan bisa baca Quran 4 sampai 5 juz. Di luar bulan Ramadan kita cuma bisa 3 sampai 4 halaman aja. Apakah itu bentuk ketidakistiqomahan? Baik, barakallahu fikum. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika di bulan suci Ramadan kita membaca Al-Qur'an ya 6 juz misalkan dalam sehari. Tetapi ketika di luar bulan suci Ramadan kita hanya membaca 4 atau 5. Apakah ini disebut sebagai bentuk ketidakistiqomahan? Ya. Tentunya kita ketahui ya bahwasannya tentunya bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang spesial. Ya. Bahkan Nabi SAW disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu makana fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu adalah orang yang paling dermawan di antara manusia, dan Nabi menjadi lebih dermawan lagi ketika dia berada di bulan suci Ramadan. Paham ya sampai sini ya? Berarti maknanya apa? Ketika di bulan suci Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih semangat lagi di dalam beribadah. Nah, seseorang ketika dia beribadah di bulan suci Ramadan dengan membaca ya Al-Qur'an ya 6 juz, kemudian di luar bulan suci Ramadan mungkin karena kesibukannya atau dia merasa berat kalau harus membaca 6 juz dalam setiap hari, maka dia kurangi menjadi 4-5
ya maka ini termasuk daripada istiqomah. Yang terpenting dia tetap membaca Al-Quran. Terkadang dia membaca 4, 3, terkadang dia membaca 5. Jangan juga gulu di dalam ibadah. Wah, kata Ustadz harus istiqomah. Saya waktu bulan Ramadan ya mati-matian membaca Al-Quran 6 juz sih. Di luar saya juga harus sama gitu. Akhirnya apa? Orang yang gulu di dalam ibadah padahal dia tahu dirinya nggak mampu untuk melakukannya itu secara apa? Secara kontinu, ya maka dia pasti akan apa? Dia pasti akan terkalahkan. Maka dari itu disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu fid din." Berhati-hatilah kalian dari sikap gulu di dalam agama, di dalam amalan. Ya, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum bil ghuluwi fid din. Karena yang menyebabkan orang-orang terdahulu itu binasa karena sebab apa? Karena sebab mereka gulu di dalam agama. Maka dari itu tentunya ada masanya kita apa? Kita futur, kita merasa ya lelah ya, sehingga apa? Sehingga boleh jadi ya kita kurangi kapasitasnya atau kita palingkan pada yang lainnya. Yang terpenting apa? Jangan kita meninggalkannya. Yang biasa salat malam di bulan suci Ramadan, usahakan meskipun ya walaupun itu dia hanya sholat 2 rakaat diikuti dengan witir, ataupun kalau misalkan dia lelah capek, dia cukup dengan sholat 1 rakaat, dia lakukan 1 witir di dalam satu malam. Dalam apa? Min babil istiqamah. Ini dalam rangka menjaga istiqamahan. Ini termasuk suatu hal yang baik ya. Atau misalkan suatu saat sehari dia nggak mampu untuk membaca Al-Quran, ya 3 juz atau 5 juz, mungkin disibukkan dengan dunianya ataupun disibukkan dengan urusan keluarganya, dengan kewajibannya, dengan janjinya dengan manusia, maka setidaknya dia bisa apa? Dia bisa untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia bersedekah, atau dia menolong saudaranya. Ya baik itu menolong hanya sekedar mengangkat ya barang bawaannya ke atas ya kendaraannya, atau hanya sekedar membantunya untuk masuk ke dalam kendaraannya, atau dia bertasbih, bertakbir, bertahlil. Ini juga bagian daripada sedekah, karena sedekah itu nggak selalu selamanya dengan uang. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga apa? Menjaga keistiqomahan iman, menjaga istiqomahnya takwa, dan juga menjaga keistiqomahan ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Ya ketika kita memalingkan ibadah kepada yang lainnya, ini kebaikan, maka Allah akan menambahkannya dengan apa? Dengan iman, dengan hidayah, dengan takwa. Maka itu termasuk daripada bagian keistiqomahan. Tetapi jangan sampai, wah kata Ustadz boleh nih, jadi kurangi ya. Bulan Syawal dari 6 jadi 4 juz ya. Kemudian bulan berikutnya sampai bulan haji sama sekali nggak membaca Al-Quran, ini salah ya. Tetapi apa? Dia tetap bisa istiqomah. Setidaknya ketika dia sudah sampai pada turun ya kuantitinya, dia berazam untuk apa? Untuk menaikkannya kembali. Ini jangan turun terus kurvanya sampai menukik tajam. Wa ya'udzubillah. Mafhum ya insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi yang lainnya? Tafadhal, silakan. Saya izin bertanya, ketika setelah Ramadan itu kadang dari kita itu banyak dosa-dosa yang dulu pernah terjadi sebelum Ramadan kita lakukan lagi. Begitu juga taatan itu berkurang kan? Apakah ada kaitannya dengan diterimanya kita selama Ramadan itu, Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, ketika seseorang melakukan istiqomah satu ibadah, kemudian qadarullah dia sakit atau sehingga dia tidak bisa melakukannya, apakah pahalanya itu tetap dihitung dia melakukan? Baik, Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Seseorang ketika dia di bulan suci Ramadan, dia menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dia beribadah, dia jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan ibadah bagi dirinya. Tetapi qadarullah masya'a fa'ala, yang ketika di luar bulan suci Ramadan, berlalunya bulan suci Ramadan, kemudian dia terjatuh ke dalam dosa yang sama. Apakah ini ya merupakan tanda bahwasannya amalan ibadahnya tidak diterima di sisi Allah? Ya, tentunya kita ketahui bahwasannya suatu ibadah itu memiliki syurut, memiliki syarat, dan syarat ibadah itu sebagaimana disebutkan di dalam ta'rifnya, di dalam definisi. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya definisi daripada ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal awil af'al zahiran kana aw batinan. Bahwasanya yang namanya ibadah itu dia adalah suatu kata yang mencakup atas apa-apa yang dicintai dan apa-apa yang
ridhoi. Maka dari itu syaratnya ibadah itu adalah harus mendatangkan kecintaan dan harus mendatangkan keridhaan. Allah nggak cinta kepada hambanya sampai hambanya beribadah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu al-mutaba'ah bil kitabi wa sunnah. Dia bangun ibadahnya di atas dalil, di atas ilmu. Karena inilah yang disebutkan ya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, ya in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ayat apa? Ikutilah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beragama dan beribadah. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Mendatangkan keridhaan Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan Allah Subhanahu wa taala la yardha li ibadihil kufur. Allah enggak ridha kalau hambanya itu melakukan kekufuran, dan kekufuran yang tertinggi itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu syirkul akbar ataupun syirik kecil. Syirik akbar itu apa ya? Seorang dia beribadah kepada Allah bersama dengan dia beribadah kepada selain Allah, dan ini merupakan perbuatan yang diharamkan sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan yang kedua adalah syirik kecil, yaitu apa? Seseorang dia nggak bisa membersihkan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia palingkan niat itu kepada selain Allah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling takut kalau para sahabatnya itu terjatuh ke dalam syirik kecil. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling dan sangat aku takutkan terjadi pada kalian yaitu adalah syirik kecil. Fakilah, maka ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma huwa syirkul asghar?" Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ar-riya. Yaitu apa? Ketika seseorang dia beribadah tetapi ingin dilihat. Karena riya ini dari kata apa? Ro'a ya, yaro. Atau apa? Sum'ah dari kata sami'ayas mau. Dia membaca Al-Quran tapi ingin didengar oleh orang lain. Dia berzikir tapi ingin zikirnya didengar oleh orang lain. Makanya dia besar-besarkan. Nah, ini merupakan syarat ibadah. Jadi kita bisa mengetahui ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, yaitu apa? Dilihat apakah syaratnya sudah terpenuhi atau belum. Bisa jadi seseorang dia banyak beramal ibadah di bulan suci Ramadan, malamnya dia qiyamul lail, dia ikut 10 hari terakhir mencari malam Lailatul Qadar. Ya pagi harinya dia membaca Al-Qur'an. Ternyata hatinya dikotori dengan riya. Maka pastilah itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu." Allah nggak akan menerima suatu amalan kecuali amalan itu dibangun di atas keikhlasan tauhid dan juga apa? Wabtughiya bihi wajhu. Dibangun di atas apa? Niat yang baik, hanya mengharapkan wajah Allah. Lalu kalau misalkan ya pertanyaannya adalah apakah dosanya yang dia lakukan saat ini ya itu karena sebab amalannya tidak diterima? Ya tentu wallahu a'lam bishawab ya. Karena tadi kita sebutkan bahwasannya ibadah itu harus terpenuhi syaratnya. Tetapi ketika seseorang dia terjatuh lagi ke dalam dosa yang sama, berarti menunjukkan bahwasannya dia belum bisa move on dari apa? Dari kemaksiatannya. Tobatnya cuma tobat apa? Tobat sambal. Nanti habis Ramadan kita buat lagi. Ini enggak. Taubat itu ada syaratnya. Ya seorang yang dia bertaubat, ya dia harus apa? Ya taubat itu apa sih maknanya? Taubat itu maknanya secara bahasa yaitu maknanya adalah ya inabah waroja'ah. Ya ini apa? Seseorang dia kembali kepada Allah dari kata taba yatubu taubah. Ya ini apa? Inabah. Ini apa? Seseorang dia kembali kepada Allah waroja'ah. Ya dia roja'ah kembali ya anil ma'siyah ila ta'atillah, dari kemaksiatan kepada apa? Ketaatan kepada Allah ya. Jadi seseorang yang dia bertobat kepada Allah ya disebutkan secara istilah tadi secara bahasa. Adapun secara istilah seseorang dikatakan taubat kalau dia apa? An-nadam ya wal i'tiraf wan naz'ah. Yaitu apa? Dia i'tiraf, dia mengakui kesalahannya. Ini bagian daripada taubat. Ya dia mengakui oh ini perbuatan yang salah nih, saya enggak boleh kayak gini. Kemudian an-nadam, dia merasa menyesal ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut. Kemudian ada lagi apa? Naza'ah.
dia harus meninggalkannya. Kalau seseorang nggak bisa dia meninggalkan perbuatan itu, berarti dia belum dikatakan sebagai orang yang taubat, maka taubatnya belum diterima. Nah ini yang kebanyakan kita salah memahaminya. Dipikir kita kalau kita terjatuh ke dalam satu kemaksiatan, ya sudah yang penting taubat. Besoknya terjatuh lagi ke dalam kemaksiatan lagi. Nanti bisa taubat lagi. Ini nggak bisa. Ya kenapa? Karena ketika seorang dia bertobat, dia harus sudah berazam terlebih dahulu. Ya maka dari itu disebutkan juga dalam syariat bahwasanya taubat itu juga al-azmu, yaitu apa? Dia berazam untuk meninggalkan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Ini maknanya berazam, dia bersungguh-sungguh. Ketika dia ingin terjatuh lagi ke dalam maksiat itu, dia menolak di dalam dirinya, saya nggak boleh terjatuh ke dalam kemaksiatan ini. Ya tetapi tentunya ya di dalam hati kita ini terdapat yang namanya apa? Al-qalb, terdapat yang namanya hati, yang dimana al-qalb ini istadda inkilab, ini sangat cepat sekali untuk berbolak-balik. Ya tentunya ya seorang Bani Adam di luar bulan suci Ramadan, hawa nafsunya mengganggunya. Ya kemudian apalagi? Kemudian syaitan mengganggunya, membisikkannya, merayunya untuk terjatuh ke dalam kemaksiatan yang sama, sehingga akhirnya seseorang dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Saya sudah berusaha Ustaz untuk meninggalkan maksiat ini tapi nggak bisa Ustaz. Ya maka dari itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa apa? Doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Perbanyak doa ini ketika sujud, ketika di tahiyat terakhir, ketika safar, ketika siam, ketika berbuka puasa. Agar apa? Agar Allah senantiasa menjaga hati kita untuk apa? Untuk tetap berada di dalam ketakwaan dan ketaatan. Ya, karena tentunya menjaga ketaatan dan ketakwaan di zaman ini sangatlah sulit. Ya, berbeda dengan ketika di zamannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita tinggal di lingkungan yang orang bermaksiatnya itu lebih banyak daripada orang soleh. Ya, kalau di zaman dahulu orang solehnya lebih banyak. Jadi kalau orang mau bermaksiat malu-malu dia. Ya, kalau sekarang orang yang bermaksiatnya lebih banyak. Jadi orang kalau mau bermaksiat dia nggak malu-malu lah lagi-lagi. Ya kalau dulu ya orang mau buka puasa di siang hari, ya dia harus datang ke warteg yang bertirai. Zaman sekarang warungnya udah nggak bertirai lagi, Masya Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kalau dahulu kita dapati orang sembunyi-sembunyi masuk, ya takut digerebek, takut ini. Karena ada orang yang memang mereka apa? Menggerebek. Ya, tapi zaman sekarang ya di saat ini ya kita lihat warung Padang itu banyak yang mereka jualan makanannya dipamerkan tanpa ditutup. Itu mulai berani. Kenapa? Karena banyaknya orang yang bermaksiat, sehingga orang yang melakukan ketaatan itu seperti orang yang asing. Ya kalau orang pakai pakaian ketaatan, pakaian mutawi, ini pakaian seperti ini ya ini bukan pakaian adatnya orang Arab. Ini disebut pakaian mutawi. Orang Arab belum tentu pakai pakaian gini. Ini namanya pakaian mutawi. Kokoh. Ini juga pakaian mutawi. Semua pakaian yang menutup aurat, yang tidak membentuk aurat, maka disebut sebagai pakaian mutawi, pakaian ketaatan. Sehingga ketika seorang memakainya, ya dia memiliki tanggung jawab untuk tidak bermaksiat. Makanya disebut apa? Pakaian ketaatan. Nah, orang di zaman ini pakai pakaian mutawi malah apa? Malah merasa asing, ya, malah malu, takut dicela, takut nah inilah. Karena apa? Kita hidup di zaman di mana kemaksiatan itu merajalela. Orang-orang munafik sudah berani menampakkan kemunafikannya. Orang-orang kafir yang memerangi Islam sudah mulai berani untuk apa? Menunjukkan permusuhannya terhadap Islam. Maka dari itu penting bagi kita untuk selalu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita untuk apa? Untuk tetap berada di dalam ketakwaan. Dan ingat, syaratnya taubat yaitu dia berazam untuk tidak melakukannya kembali. Ya, dan tentunya ini bukan perkara yang sulit. Maka dari itu termasuk dari ibadah yang tertinggi, yaitu jihad fisabilillah, ketika seseorang dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Dia bisa sabar untuk apa? Tidak mengikuti hawa nafsunya di dalam kejelekan. Jadi jihad itu nggak cuma sekedar orang-orang ya dengan senjata ya berperang, tapi jihad yang terbesar adalah jihad menahan hawa nafsu. Kenapa? Karena keikhlasannya itu benar-benar teruji. Kenapa? Karena kalau ketika dia berjihad bisa jadi orang lihatnya, oh dia orang yang apa? Orang yang pemberani. Oh dia orang yang apa namanya? Yang hebat, orang yang seperti ini. Tapi ketika dia berjihad melawan hawa nafsu, tidak ada orang yang mengetahui kecuali dirinya dengan Allah. Dan tentunya ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Mafhum insyaallah ya. Tayyib, barakallahu fikum. Yang kedua apa tadi? Kalau misalnya seseorang
seseorang itu istiqomah, kemudian qadarullah dia sakit atau Tayyib, barakallahu fikum. apa masih dihitung? Tayyib, ya. Seseorang dia terbiasa ya beribadah, kemudian dia sakit, tetapi hatinya rindu dengan ibadah yang dia tinggalkan. Apakah terhitung sebagai suatu ibadah? Terhitung sebagai ibadah yang sempurna. Hatta ketika dia sholat malam, terbiasa dengan sholat malam, di satu malam dia apa? Dia kelelahan, ketiduran di siang hari. Ya, maka dengan niatnya itu dia akan apa? Terhitung sebagai orang yang melakukan sholat malam. Kalau misalkan dia apa? Kalau misalkan dia tidak sengaja meninggalkannya. Ya, tetapi kalau dia meninggalkannya, ya maka tidak terhitung sebagai orang yang beribadah. Tetapi ketika dia bisa menggantikannya dengan ibadah yang lain, misalkan ketika sholat malam dia tertinggal, di pagi harinya dia apa? Dia sholat duha, dia sholat ya apa namanya sholat syuruk, ya sholat duha. Ya, atau dia menjaga sholat-sholat yang lainnya, ya maka bisa dikatakan sebagai orang yang menjaga keistiqomahannya. Mafhum insyaallah ya. Tayyib, barakallahu fikum. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu ya? Ada lagi? Atau saya yang bertanya? Hah? Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol, silakan. Tanya apa saja? Fi ayyi syai'. Ketika bulan Ramadan itu kan kita ditolong Allah dengan syariat berpuasa dan setan-setan itu diganggu. Tetapi pada faktanya kan banyak dari kaum muslimin ini di bulan Ramadan itu banyak yang bermaksiat, Ustaz. Itu kira-kira apa? Tayyib, barakallahu fikum. Masya Allah ya. Ini juga menjadi bismillahirrahmanirrahim. Ini juga pertanyaan yang senantiasa menjadi polemik dan terus berulang ya ketika di bulan suci Ramadan. Ya bahkan ada ya minal munafikin, dari orang-orang munafik yang mereka ingin memberikan syubhat, yuwaswis di dalam keimanan ya para pemuda-pemudi Islam yang mengatakan bahwasanya apa? Itu banyak orang yang bermaksiat, katanya syaitan dibelenggu. Seolah-olah apa? Menyelisih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Rasulullah mengabarkan pada saat bulan suci Ramadan syaitan dibelenggu. Ya, maka jawabannya sangat mudah sekali. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa dia memahami tentang makna as-siyam. Kebanyakan orang memahami bahwasanya as-siyam itu cuman apa? Cuman tarkul syab wa tarkul akal. Hanya apa? Hanya meninggalkan makan dan minum. Ya, mereka lupa hakikat dari puasa itu adalah meninggalkan hawa nafsu. Nah, kalau seseorang dia memahami apa inti daripada puasanya, maka tentunya dia tidak akan bermaksiat. Berarti apa? Berarti kalau ada orang bermaksiat ketika di bulan suci Ramadan, ketika dia berpuasa, berarti hawa nafsunya mengalahkan apa? Mengalahkan puasanya. Padahal puasanya itu seharusnya bisa membendung hawa nafsunya untuk tidak bermaksiat, tetapi apa? Dia tidak bisa lagi membendung hawa nafsunya sehingga dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, orang yang seperti ini, orang yang bermaksiat di bulan suci Ramadan, maka hendaknya dia berpikir, jika syaitan saja dibelenggu di bulan suci Ramadan, berarti dia selama ini melakukan kemaksiatan. Sebab utamanya dia melakukan kemaksiatan itu adalah hawa nafsunya. Ya, berarti apa? Hawa nafsunya lebih parah daripada godaan syaitan. Ya, maka dari itu yang harus dia lakukan apa? Dia harus bisa memanage hawa nafsunya. Bukan malah mengatakan, aduh, saya terjatuh kemaksiatan di bulan Ramadan. Katanya syaitan dibelenggu. Sudah dia terjatuh ke dalam ya kemaksiatan, menyalahkan orang lain. Ya, padahal apa? Padahal hawa nafsunya itu tidak bisa dia bendung terhadap hal-hal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang di bulan suci Ramadan mereka tetap bermaksiat. Kenapa? Karena dia belum bisa memanage hawa nafsu. Allah berikan kesempatan dia untuk berpuasa, tetapi dia nggak paham sama ibadah puasanya. Dan kita lihat berapa banyak orang yang puasanya cuma menahan lapar dan haus, ya hanya menahan makan dan minum. Dia nggak paham. Ada orang yang puasa tapi nggak sholat 5 waktu. Ada yang dia puasa tetapi riba jalan terus. Ada yang puasa tapi tetap menggibahi saudaranya. Kenapa? Karena dia pikir ibadah puasa itu cuman menahan makan dan minum, menahan lapar dan haus. Ya, padahal puasa itu hakikatnya adalah mendidik hawa nafsu kita agar selalu berada di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Kalau masih bermaksiat berarti tandanya puasa kita belum sempurna. Dalam artian apa? Belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu apa? Menjadi hamba yang bertakwa. Barakallahu fikum. Mafhum ya? Ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol, silakan. Kita tahu bahwa ketika Ramadan setan dibelenggu. Artinya setelah Ramadan selesai belum dilepas gitu kan. Apakah
boleh ya mungkin ketika Syawal baru selesai kita gembira dengan Syawal sama dengan gembiranya iblis ketika dilepas dari belenggunya. Taib, barakallahu fikum. Taib, masya Allah. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi boleh nggak kita ketika Syawal, ini ketika Idul Fitri, di mana ini merupakan hari kebebasan dari makan dan minum, ya, sama dengan kesenangan kita di dalam sama seperti kesenangan syaitan ketika dibebaskan dari belenggunya untuk mengganggu manusia. Yang pertama, ya, apakah syaitan senang? Ya, ketika dia di luar bulan suci Ramadan dilepas dari belenggunya, maka ini perlu dalil karena ini berkaitan dengan hal gaib. Ini pertama. Ya, apakah dia senangnya seperti apa? Ini diperlukan dalil karena berkaitan dengan hal gaib. Ya, kalau tidak ada dalil, ya maka tidak bisa meyakini seperti itu. Kemudian yang kedua, orang ketika Idul Fitri itu dia senangnya bukan karena sebab terbebas dari kekangan syariat. Tetapi senangnya itu adalah senang karena dia bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang bertakwa. Sehingga ketika dia di selama bulan suci Ramadan, ketika dia sekolah di bulan suci Ramadan, melakukan penataran di bulan suci Ramadan, dia lulus ujian sehingga hatinya menjadi bersih kembali, terbebas dari yang namanya dosa. Ini baru orang yang senang ketika Idul Fitri, bukan orang yang hanya ketika bulan suci Ramadan menahan lapar dan minum, ketika Syawal, ketika Idul Fitri dia merasa senang seolah-olah wah besok nggak perlu lagi kita menahan makan dan minum. Ini salah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya raghiba anfur rajul, ya sungguh celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha, ya falam yughfar lahu. Yani telah datang padanya bulan suci Ramadan, dia berada di bulan suci Ramadan berlalu tetapi dosa-dosanya nggak diampuni. Yaitu apa? Orang yang puasanya cuma menahan makan dan minum. Ya, maka dari itu kebanggaan seorang muslim, seorang mukmin ketika hari fitr, hari kebebasan, hari kebersihan, itu ketika dia yakin kalau ibadah dia di bulan suci Ramadan itu menyebabkan dosa-dosanya telah diampuni, sehingga hatinya menjadi bersih, sehingga mudah dia untuk melakukan ketakwaan. Ya, tetapi kalau dikatakan boleh nggak sama seperti ya syaitan ketika dilepas, tentunya kita nggak boleh mengikuti syaitan, sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, ya kan. Tapi tentunya berbeda kesenangannya, ya seharusnya kita lebih senang daripada syaitan. Kenapa? Karena dengan kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita siap menghadapi gangguan syaitan karena kita telah mendidik diri kita. Jangan sama, tapi lebih harusnya lebih senang. Kenapa? Karena dengan kita selesai melakukan ibadah di bulan Ramadan, menyebabkan diri kita siap kembali untuk untuk melawan yuwaswis atau melawan ya tipu daya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya. Taib, barakallahu fikum. Mungkin ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah keimanan kita, bisa menambah kekokohan benteng ketakwaan kita dan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.